warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini dalam program tamu kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa sekali, yang masih sangat muda, energik tentunya, seorang yang fenomenal di Sumatera Barat dan juga beliau juga terkenal di Sumatera Barat. Beliau ialah seorang influencer yang jam terbangnya lumayan jauh lah di Sumatera Barat ini. Kepada tamu kita, kepada Uda, kita panggil Uda ya. Silakan Uda untuk perkenalkan diri terlebih dahulu kepada Tribuners di luar sana. Baik, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Riko Saptahadi. Nama Instagram Riko Saptahadi juga. Oke. Panggilan Dalip kalau di sosial media biasanya. Dan saya seorang content creator, penggiat sosial media di Sumatera Barat. Konten saya biasanya terkait kuliner, review, dan konten usaha-usaha lokal di Sumatera Barat lah, kayak gitu. UMKM kan. berarti ya? UMKM, mempromosikan UMKM di Sumatera Barat, kayak gitu. Baik. Nah, Tribun di luar sana nih, khususnya di Sumatera Barat ya, siapa yang nggak tahu Dalip ini ya? Iya. Di Instagram, di sosial media udah menari-nari di kayaknya di Instagram sama di TikTok kita nantinya ya. FYP tentunya. Baik Dalip, selamat datang di Tribun Padang, Tribun Network, jaringan Tribun News. Dalip, sangat senang sekali kami mengundang Dalip untuk bisa hadir dalam program tamu kita ini, Dalip tentunya. Dan yang nanti kita bahas terkait apa sih Dalip fenomena influencer di Sumatera Barat ini gitu loh. Pengaruhnya apa aja gitu nanti gitu Dalip. Nggak terlalu berat-berat juga sih Dalip. Santai kita ngomongin soal influencer ya. Yeah. Fenomena influencer di Sumatera Barat. Berarti influencer, kalau kita ngomong ini langsung kita bahas nih. Iya, boleh, siap. Boleh, silakan ini. Enak ini. Jadi kalau kita ngomongin soal influencer, bisa dibilang si influencer itu sekarang sudah menjadi sebuah bidang pekerjaan baru di Indonesia khususnya, atau sebuah gelar baru lah untuk seseorang yang memiliki banyak followers, yang harusnya memberikan impact atau memberikan pengaruh kepada followersnya atau pemirsanya, kayak gitu kan. Itu yang disebut influencer. Nah, di Indonesia sendiri fenomena influencer kan memang sudah benar-benar istilahnya, kalau bahasa awaknya kalau boleh ngomong gitu kan, boleh stay influencer, apapun influencer gitu kan. Sekarang mempromosikan produk harus menggunakan influencer. Kalau mau grand opening harus pakai influencer. Mau ada promo tertentu harus menggunakan influencer. Nah, itu juga sudah mulai, walaupun bisa dibilang kita yang di daerah Kota Padang khususnya itu kan biasanya tertinggal sedikit, maksudnya belakangan kayak gitu kan. Kalau di nasional udah heboh, nah hebohnya di lokal ini beberapa tahun sesudah itu. Nah, pada masa ini sekarang memang fenomena influencer memang lagi benar-benar kayak cukup heboh di Sumatera Barat, di Padang. Apalagi kalau kita tanya anak-anak sekarang pasti pengen jadi influencer. Mungkin mereka nggak paham influencer itu apa, taunya mungkin followers influencer itu punya followers yang banyak kayak gitu kan. Padahal sebenarnya influencer itu nggak cuma sekedar memiliki followers kayak gitu. Mereka juga benar-benar memiliki pengaruh atau memberikan pengaruh kepada followers mereka, kepada masa mereka yang mereka ciptakan tadi itu kayak gitu kan. Fenomenanya di sini memang influencer semakin menjamur, ditambah lagi dengan adanya TikTok. Banyak juga tuh kreator-kreator TikTok yang sekarang udah jadi influencer. Nah, mereka besar di TikTok yang mungkinnya awal kontennya cuma random aja, joget-joget apa segala macam gitu kan, atau konten random, sekarang sudah memiliki followers yang banyak di Instagram. Nah, followers yang banyak itu biasanya dimanfaatkan untuk apa loh, untuk memberikan pengaruh ke followersnya, kemudian mereka bisa menghasilkan pendapatan di sana kayak gitu. Berarti kerja cari cuan gitu ya. Iya, betul. Jadi memang jadi pekerjaan kayak gitu. Benar. Makanya orang pada mau jadi influencer gitu karena menghasilkan uang gitu. Begitu terkait pendapat seorang ini ya, Dalip ya, yang udah warawiri di sosial media khususnya di Sumatera Barat ini. Sebelum itu Dalip ini beralih dari influencer sebentar ya. Dalip ini asalnya dari mana, Dalip? Padahal orang nggak tahu nih Dalip asalnya mana. Ya, kampung aslinya. Kalau asalnya dari kampung sih sebenarnya, maksudnya di salah satu daerah di Kabupaten Agam, namanya Kecamatan Palembayan. Nama daerahnya Kampung Tabu. Tapi kebanyakan orang nggak tahu sih Palembayan itu di mana. Itu salah satu kecamatan di Agam, kebanyakan orang nggak tahu. Sekalian promosi ini. Sekalian promosi boleh. Sebenarnya
Palembayan harus bangga punya bangga, pemuda harus. seperti Sendalip. Ya karena sebenarnya Palembayan tuh kurang terekspos Didi, karena di Palembayan bisa dibilang objek wisata nggak ada yang nggak ada yang menonjol gitu ya? Nggak ada yang menonjol. Adanya di sebelah Palembayan itu ada Matua namanya. Matu Agam, iya. Itu ada Puncak Lawang, itu cukup terkenal gitu kan. Tapi di Palembayan nggak ada, makanya setelah setiap orang nanya Dalip asalnya dari mana, dari Palembayan, itu banyak yang nggak tahu Palembayan di mana. Iya. Palembayan itu ada di peta dan ada di Sumatera Barat, itu di Kabupaten Agam, kecamatannya Palembayan. Iya. Walaupun di sana sinyal internet susah gitu. Tapi seorang Dalip ini bisa terkenal gitu loh, walaupun dari desa terpencil juga di Sumatera Barat, tapi fenomenal sekali di Sumatera Barat ini di Tribuners ya. Oke Dalip, kita ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Dalip ya kemarin ya. Udah berapa tahun nih Dalip? Berapa tahun ini? Udah kepala berapa? 25. Wah, waduh 25 siap. 25 masih muda ya Tribuners. Gak sanggup menyampaikan usia lagi kepada pemirsa gitu. Karena orang udah pada tahu ya segitulah gitu. Karena apa aja kita 25 gitu kan. Iya benar-benar. Ini Dalip udah berkeluarga ya? Alhamdulillah. Ini orang nggak tahu juga di luar sana, ini kita kulik di sini ya. Sebelum kita bahas ini. Jawabnya alhamdulillah ya, mudah-mudahan gitu kan ya. Itulah sekilas terkait kepribadian Dalip ya, tentang pribadi Dalip atau Bang Riko Saptadi. Baik, kembali lagi kembali topik kita terkait influencer ini. Nah, seorang influencer di Indonesia tanah air ini ya, taulah kita plus 62 warganet. Tentunya banyak komentar-komentar baik positif maupun negatif yang kita terima sebagai seorang content creator tentunya ya Dalip ya. Dari Dalip nih, pernah nggak mengalami hal tersebut seperti adanya konten yang tidak mengenakan bagi Dalip gitu? Pernah, sangat pernah. Maksudnya kalau misalkan dia udah jadi content creator, memiliki banyak follower dan rajin konten kayak gitu kan, itu pasti akan dapat ya haters segala macam gitu kan. Sebaik apapun kontennya, sebaik apapun citra yang dia tampilkan di sosial media, itu tetap akan ada orang-orang yang nggak suka ngelihat gitu kan. Kalau bahasa ya sebanyak orang suka, sebanyak itu lu orang nggak suka gitu kan, kayak gitulah istilahnya. Iya benar. Jadi pengalaman dapat haters, dapat komen yang tidak mengenakan itu udah, kalau dibuka sekarang ini ketemu nih. Pasti. Dibuka sekarang ketemu karena apalagi kalau misalkan kita bicara algoritma sosial media sekarang, Instagram, TikTok, kalau kita posting itu yang melihat bukan cuma followers kita. Kalau kita posting yang ngelihat cuma followers kita, itu mereka masih bisa memaklumi karena mereka tahu karakter kita. Itu orang-orang yang benar-benar mengikuti kita, tahu siapa kita. Nah, saat kita melakukan kesalahan, saat kita menyampaikan atau cara menyampaikannya seperti ini, followers kita paham. Tapi algoritma ini berbicara berbeda. Algoritma ini terkadang menyebarkan kemana-mana saat konten kita viral, saat konten kita view-nya tersebar kemana-mana. Itu udah muncul orang-orang yang bukan followers kita. Nah, di sanalah hatersnya mulai masuk. Haters mulai memberikan komentar-komentar yang kadang nggak masuk di akal, yang kadang nggak ada hubungannya kayak gitu kan. Yang kadang apa sih komennya nggak nyambung kayak gitu kan. Terus ya cara kita menanggapinya, kalau saya pribadi paling kalau misalkan masih belum terlalu ini ya dicuekin. Tapi kalau misalkan udah terlalu parah, kalau bisa dijawab. Tapi kalau nggak dijawab tinggal diblokir gitu. Sederhana itu sih sebenarnya. Berarti kayak gitu Dalip untuk meresponnya ya gitu ya. Tapi memang kalau jadi public figure lah istilahnya sekarang, public figure influencer yang memiliki follower banyak, itu tantangan salah satunya di sana. Karena kalau misalkan ada yang nggak kuat mental atau gampang baper, itu pasti gampang tumbang. Ngedown langsung itu. Nah, jadi yang coba-coba nih ya harus punya ini dulu, tameng dulu ya Dalip ya. Dari kepribadian. Harus siapkan mental dulu. Bener. Karena itu menyakitkan loh, benar-benar sakit ke jantung kok, bayang lihat komen-komen orang apa macam-macam komen orang yang kayak kita nggak kepikiran sampai ke sana, dia bisa melihat hal terkecil celah di hidup kita yang sebenarnya nggak penting kayak gitu. Iya, benar. Tapi itulah dalam dunia sekarang ya, dunia serba digital ini kita harus menerima keadaannya seperti ini ya. Iya betul. Nah, ini terkait pertanyaan dari beberapa teman-teman juga Dalip. Dalip ini sering konten di Instagram kah atau di platform TikTok nih? Mohon maaf, saya sendiri di sini nggak apa-apa. Iya nggak apa. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Instagram dan TikTok,
Kalau dari pribadi kan memang memang membranding diri sebagai konten kreator lokal. Yap. Nah, konten kreator lokal makanya di konten itu selalu berbahasa Minang. Yeah. Kemudian konten-kontennya memang konten-konten daerah lokal. Maksudnya ya makanan yang di Padang, makanan yang di Sumbar, kemudian makanan Minang ya. Memang nuansanya selalu Minang dan memang pengen menjadi konten kreator lokal. Jadi kalau kita bicara aktifnya di mana, pasti aktifnya di Instagram. Yeah. Kenapa Instagram? Karena kita nyebut merek Instagram, TikTok nggak masalah kan. Jadi karena Instagram itu yang penonton utama kita itu adalah followers kita. Tapi kalau TikTok penonton utama kita bukan followers, tapi dia best interest gitu kan. Jadi makanya konten TikTok kadang gampang tersebar kemana-mana gitu kan. Tergantung minat orang itu seperti apa. Nah, kalau saya pribadi memang di Instagram karena saya bisa menjaga followers saya, maksudnya saya bisa ngobrol ke followers, tahu kita siapa pemirsa kita, siapa penonton kita, makanya lebih jelas di Instagram. Dan saat kita menjual diri pun, artinya kita jual diri kayak gimana ini? Jual diri. Ya maksudnya kayak kita mau jual diri, maksudnya orang sponsor mau bekerja sama dengan kita, jelas segmen market kita, jelas kita segmen marketnya orang Padang, Sumatera Barat, jelas kayak gitu kan. Itu di Instagram bisanya. Kalau di TikTok agak susah karena algoritmanya ya tadi nggak berdasarkan follower, dia menyebar kemana-mana. Jadi kita bikin konten walaupun bahasa Minang itu bisa tersebar ke yang bukan followers kita, yang bukan orang Minang kayak berarti gitu. Di luar Minang juga bisa ya tersebar kemana-mana. Tapi kalau Instagram bisa kita tetapkan, oh kita pengen followers kita orang Minang, ya udah kita bikin konten kita yang bernuansa Minang, ya yang nonton orang yang ngerti dan followersnya akan itu aja kayak gitu kan. Tapi tetap akan ada FYP-nya nanti setelah view-nya tinggi kayak gitu kan. Tapi yang penonton utama kita tetap Instagram. Makanya kalau kreator lokal sebaiknya lebih aktif di Instagram. Betul. Tapi kalau mau menasional sekalian ya udah di TikTok kayak gitu. Tapi kalau Dalip pribadi di Instagram gitu. Berarti Dalip ada rencana nggak untuk melangkah ke nasional nih kayaknya nih? Kalau ke nasional sepertinya enggak. Wah, kenapa Dalip? Ya karena prinsip gua kalau payu ada kok tuh siana ketinggalan. Aduh. Siana ketinggalan. Berarti ya. Maksudnya sayang, kalau misalkan konten kreator lokal nanti dia besar ke nasional. Iya, Terus sayang kan, maksudnya ya benar yang di bawah pasti akan naik kayak gitu kan. Tapi kalau ke nasional terus ayolah kita maksudnya di zaman digital kita nggak harus ke nasional kok untuk besar kayak gitu kan. Di zaman digital kita tetap bisa di daerah untuk besar, dikenal orang gitu, bahkan senasional gitu kan. Udah banyak, kayak salah satu teman kita itu ada Boy Chandra gitu kan. Boy Chandra penulis lokal dikenal secara nasional, dia bisa besar nasional ya karena dia tetap stay di lokal kayak gitu kan. Jadi nggak harus di zaman digital ini nggak harus ke nasional kok kalau kita pengen besar kayak gitu. Tapi kebanyakan seperti itu dia, Lip ya. Ya kebanyakan masih seperti itu. Disayangkan sih sebenarnya. Benar. Baik, Tribuners, untuk pembahasan lebih lanjut ya, kita untung ada ini ya, ada gelas putih di depan kita nih Dalip ya. Ada air keruh nih. Boleh dulu kita cicipi dulu Dalip. Silakan Dalip. Ya, boleh makin lama Ottawa. Iya, makin lama Ottawa kecil orang Minang Kerawak. Iku lu cek bang. Itu yang membuat kopi ini semakin enak itu minum itu. Gitu ya. Itu caranya. Bantu itu caranya. Siap. Nah, ini Dalip, kembali lagi ya Tribuners, terkait fenomena di Sumatera Barat ini dalam dunia influencer ya, banyak terjadi kayak dinamika Dalip ya, kepada pandang masyarakat mungkin janganlah nonton ini buat apa sih gitu ya kan. Kan ada kita dari seorang influencer atau seorang content creator punya peran dan tujuan ya untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi sebenarnya dari peran penting dari content creator ini atau influencer ini tuh apa sih Dalip sebenarnya? Peran pentingnya seorang content creator ini? Tuh dulu, pertanyaannya peran pentingnya untuk apa dulu nih? Dalam dunia membagikan ibaratnya dalam memberitahu informasi kepada seluruh masyarakat ataupun kepada followers Dalip gitu loh. Ya, peran pentingnya sebenarnya gini. Kalau kita lihat dulu ya, maksudnya itu kita memperbandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang udah serba digital, serba sosial media, influencer punya nama kayak gitu kan. Kalau dulu itu orang ya kenalnya cuma maksudnya public figure yang mereka kenal cuma nasional karena cuma ada TV kayak gitu kan.
yang mereka kenal cuma yang nasional. Walaupun ada kita punya penyanyi Minang kayak gitu kan, tapi itu cuma dikenal sebatas mereka cuma mendengarkan lagu kayak gitu kan, bukan sesuatu yang bisa memberikan mereka contoh, bukan sesuatu yang bisa memberikan influence kalau bahasa lainnya ya, bisa memberikan kayak inspirasi. Nah, kalau misalkan dengan hadirnya influencer atau content creator lokal khususnya, itu bisa memberikan informasi terkait yang ada di lokal kayak gitu kan. Banyak hal kok ternyata yang Dalip datang ke satu tempat, ini ternyata tempatnya dicari orang selama ini kayak gitu kan. Dan saat si content creator influencer mengekspos itu, semua orang tahu, bahkan cuma lokal tahu, sampai ke nasional seluruh Indonesia pun bisa tahu kayak gitu kan. Nah, itulah menurut hal kecil pentingnya influencer lokal kayak gitu kan. Jadi masa ia harus menunggu TV nasional dulu meliput baru orang semua tahu gitu kan. Sumatera Barat khususnya itu kan tersebar di mana-mana, maksudnya banyak, daerahnya banyak kayak gitu kan. Jadi mungkin kuliner yang ada di Solo kalau misalkan nggak diekspos ya orang yang di Pasaman nggak tahu kayak gitu kan. Jadinya masa harus nunggu TV lokal dulu atau apa dulu yang nasional dulu nge-review itu baru yang orang Pasaman tahu ya yang ada di Solo gitu kan. Nah, dengan adanya influencer lokal, maksudnya saat dia nge-review satu makanan di Solo yang ternyata unik atau ciri khas Solo, saat dia posting, yang orang lokal juga, yang orang Sumatera Barat juga yang di Pasaman juga bisa tahu kayak gitu kan. Nah, itulah pentingnya sebenarnya influencer lokal untuk memberikan informasi kayak gitu kan. Jadi kalau bisa sih teman-teman di luar sana ya, Tribuners yang pengen jadi influencer ya bisa memberikan informasi hal-hal terkait seperti itu kayak gitu kan. Kalau harapan saya pribadi gitu, untuk influencer-influencer yang baru pengen bikin konten kayak gitu kan, carilah konten-konten yang bisa mengeksplor lokal kita gitu kan. Gak cuma makanan, ada juga objek wisata, tradisi, budaya segala macam kayak gitu kan banyak tuh. Nah, itu kan tugasnya influencer untuk memberikan informasi kayak gitu kan, yang lebih ringan, yang lebih menghibur. Kalau media berita kan biasanya agak berat kayak gitu kan, maksudnya kadang orang malas baca juga gitu. Kalau influencer kan dalam bentuk konten hiburan gitu kan, sambil memberikan informasi. Bener. Gitu. Tapi kalau bisa nanti kita sama dari media sama influencer saling bersinergitas lah nanti ya. Harusnya sih seperti itu. Harusnya seperti itu, Dalip. Ya, saling support gitu iya, kan. tapi kebanyakan, mohon maaf nih ya, kebanyakan tapi teman-teman mungkin dari media agak gimana gitu sama orang influencer. Ya kenapa? Pertanyaan kenapa? Nah, itu aku juga bingung. Saya juga bertanyakan sama Dalip sekarang ini. Nah, kalau kita sebenarnya pertanyaan satu lagi yang cukup unik ya gitu kan. Salah satu yang membuat influencer, maksudnya mereka itu di nasional ya, kita bicara nasional. Influencer di nasional, mereka itu kan bukan artis. Mereka itu cuma penggiat sosial media yang memiliki followers banyak. Tapi saat mereka melakukan sesuatu, melakukan apa, itu terkadang diekspos sama media gitu. Nah, di lokal nggak ada media yang ekspos. Yang diekspos media pemerintah cuman. Entertain nggak ada diekspos sama media. Siap, betul kan? Iya. Misalkan Kintani mengeluarkan lagu baru, nggak ada diekspos. Penyanyi ini mengeluarkan single ini, nggak ada diekspos. Kalau di nasional banyak yang ekspos. Gitu. Mungkin setelah ini kita bakal bersinergi lebih. Iya benar kan. Coba misalkan Dalip podcast di Tribun, oke, Tribun ekspos, maksudnya kayak Dalip melakukan apa gitu kan. Iya. Dalip ternyata nge-review, ada satu konten Dalip yang cukup fenomenal. Ini view-nya itu jutaan sampai baru juta ya. Pokoknya banyak lah. Udah jutaan lah ya, jutaan. Sampai ke luar negeri orang komen, sampai Thailand, Malaysia, sampai ke di-repost ke story sama orang Thailand pakai bahasa Thailand gitu kan, itu viral. Nah, itu tuh nggak ada media lokal yang notice kayak gitu. Tapi karena viral Dalip tadi, ada salah satu konten food vlogger nasional ngeliput Tetalua Bang Uco. Ada konten kreator nasional ngeliput Tetalua Bang Uco, itu setelah diliput sama konten food vlogger nasional itu media-media nasional heboh, netizen heboh soal ini. Nah, Dalip yang dulu memviralkan istilahnya kan, nggak ada yang notice, media-media yang notice kan sayang. Kalau bisa di notice sama media kan makin namunya gitu. Baik, Tribuners, ini agak riskan sekali ya sebenarnya. Tapi nanti nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kita harus bersinergi sebenarnya, Dalip. Betul. Itulah tujuan kita mengundang salah satu influencer ternama di Sumatera Barat ini ya, untuk bisa mengulik sedikit banyak terkait
ada sih mungkin ada singgungan mungkin itu ya. Betul. Tapi untuk depan kita akan perbaiki lebih bekerja sama dengan siapa baik. tahu bisa ya media mengekspos ini influencer bekerja sama dengan media. Boleh, sangat senang sekali. Ada feedback lainnya Dalip ya. Benar-benar ini Tribuners. Ini Dalip ya, saya tangkap Dalip terkait konten-konten Dalip itu ya lebih ke kuliner terutama. Saya baca satu komentar Dalip di Instagram Dalip itu. Terima kasih Dalip katanya. Karena berkat dari konten Dalip ini warung saya jadi laris gitu. Enak banget gitu Dalip. Berarti pengaruh Dalip di Sumatera Barat nih dalam dunia vlogger makanan nih ya. Itu lumayan loh. Alhamdulillah perkembangannya. Kalau Dalip sendiri kan udah memulai jadi food vlogger lah atau content creator kuliner lah itu dari tahun 2018 mulai 2019 itu mulai benar-benar dengan yang nggak tahu ngedit, yang nggak tahu cara nge-review gimana, yang review ala-ala pakai kamera depan kayak gitu kan, yang masih blur-blur, yang belum bisa fokus ke makanan, yang nggak ngerti cara nge-review makanan, yang nggak tahu rasa beda makanan ini sama ini. Sampai sekarang ya Dalip berasa sih sekarang cukup ngimpact gitu kan, karena beberapa dari konten belakangan itu langsung dikasih feedback sama ownernya, ternyata ada efeknya kayak gitu kan. Tapi kalau yang dulu itu nggak tahu kayak gitu kan, tapi dulu tetap juga ada permintaan review tapi nggak tahu itu ngimpact atau enggak. Tapi belakangan banyak feedback yang ngasih alhamdulillah kayak gitu, maksudnya memberikan ternyata setelah dari review ada efeknya kayak gitu kan. Ini berarti sangat berpengaruh sekali ya untuk masalah. Mudah-mudahan makin berpengaruh sih ke depannya gitu kan. Kalau karena enak loh saat kita ngonten ada impactnya itu enak, tapi kalau kita ngonten walaupun view dikit tapi impact itu lebih bagus daripada view tinggi tapi impactnya nggak ada. Gitu kan. Benar-benar. Jadi saat si owner ngasih tahu, Dalip alhamdulillah terima kasih setelah dia review, besoknya langsung nih orang datang, itu kesenangan yang luar biasa rasanya gitu kan saat bisa memberikan impact seperti itu gitu. Itulah salah satu ini ya pengaruh besar dari seorang influencer menjadi sebuah fenomena ya Dalip ya, khususnya di lokal Sumatera Barat ini yang mana memiliki pengaruh yang cukup drastis ya di daerah maupun di nasional Dalip. Betul. Nah, ini Dalip ya untuk pesan ini kepada Tribuners ataupun ada di kita di luar sana ataupun kepada masyarakat. Kan konten-konten ini nggak harus tua, muda, kecil. Nggak harus ini batas umur ya. Penting ada kemauan Dalip ya. Mungkin kita minta tips dari Dalip nih. Tips nih untuk menjadi seorang content creator atau seorang jadi influencer. Mungkin dari Dalip apa sih yang harus? Sebenarnya jadi content creator itu susah. Jangan susah. Makanya nggak usah jadi content creator, nanti Dalip punya saingan. Nggak, aku bercanda. Itu sebenarnya gini. Ya maksudnya peluang untuk jadi content creator itu ada. Karena content creator atau influencer itu bisa dibilang sama kayak berwirausaha gitu kan. Yang menyuruh kita itu nggak ada, yang menyuruh kita itu diri kita sendiri. Jadi kita yang mempekerjakan diri kita sendiri kayak gitu kan. Jadi tantangan terberatnya di sana. Jadi saat benar-benar pengen jadi content creator atau influencer ya harus mau banget gitu. Kalau misalkan karena algoritma sosial media itu meminta untuk konsisten. Nah kalau maunya di kita jadi content creator itu nanggung kayak gitu kan. Kadang minggu kado, kadang minggu bisa nado gitu kan. Itu akan susah naiknya kayak gitu kan. Tapi walaupun dimulai dengan view yang masih sedikit, follower yang masih sedikit, asalkan konsisten itu nggak masalah. Peluangnya di lokal masih banyak menurut Dalip. Kenapa? Kalau kita bicara food sekarang itu food reviewers atau kreator kuliner di Padang itu belum banyak yang besar, masih dihitung jari lah. Tapi yang mulai bermunculan itu ada beberapa akun. Nah itu baru di bidang food, di bidang yang lain masih banyak, di bidang fashion, di bidang olahraga, politik. Ya politik seru juga nih kayaknya 2024. Ini betul. Content creator politik seru 2024 tuh banyak cuan itu. Waduh. Memang kan? Emang nanti maksudnya kan bisa nah itu menariknya content creator itu bisa meng-create-nya menjadi sesuatu yang kreatif. Jadi orang bisa berpikir itu tuh bukan politik yang mengarah kayak gitu contohnya kan. Terus masih banyak lagi kayak kreator masih banyak lah bidang-bidang lain kayak misalkan handphone yang nge-review handphone yang di lokal belum ada kayak gitu kan. Masih banyak peluang untuk jadi content creator di lokal kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan Tribuners di luar sana tertarik untuk jadi content creator ya
mulai cari-cari lah, misalkan tertariknya saya di mana kayak gitu kan. Tertariknya ternyata di bidang perkopian, jadi influencer kopi seru juga karena Seru coffee juga. shop banyak di Padang gitu kan. Jadi banyak kesempatan sih sebenarnya. Jualan juga kita di situ sebenarnya ya. Iya. Jual biji kopi sekarang kita di situ. bisa banyak kan sekarang konten kreator yang akhirnya mereka punya produk sendiri. Kayak Dalip juga punya produk rendang Dapua namanya. Iya. Silahkan di follow Instagramnya Dapua. Oke, nih kalian nih ya. Ntar lagi akan ada juga nih ya program baru dari Dalip nih. Mungkin Dalip silakan Dalip mungkin udah promosiin sekalian. Iya, enggak sebenarnya bukan program, ada kelas-kelas juga. Jadi Dalip juga sering diundang jadi pemateri atau ngisi jadi narasumber kayak gitu kan, terkait ngomongin soal sosial media, konten kreator, terkait soal ini juga konten kreator atau fenomena-fenomena sosial media sekarang kayak gitu kan. Ya, kita juga akan mengadakan kelas itu nanti. Jadi kalau misalkan Tribuners tertarik jadi konten kreator atau gimana sih caranya menjadi konten kreator dengan followersnya masih sedikit gitu kan, bisa ikut aja kelas kita. Cek aja di Instagram Dalip Riko Saptahadi. Ya, oke, baik. Itu Boleh kan promo? Boleh, jangan aja silakan. Tapi gini Dalip, ini itulah mungkin dari Dalip, mungkin untuk jadi seorang konten kreator itu atau influencer itu mungkin ada yang kita passion dari kita sendiri ya. Iya betul. Kita cekan Kemauan dari kita sendiri, maksudnya kita sukanya di bidang apa, passion kita tadi Passion apa, tadi. nah kita create menjadi sebuah konten yang bisa dinikmati orang kayak gitu. Nah, Tribuners itu satu pelajaran berharga ya dari seorang influencer ternama di Sumatera Barat ini. Amin, Wah. ya Allah, amin. Ya soalnya nanti Cetang Biru habis ini insya Allah. Amin, ya Allah ya Tuhan, amin. Kayaknya Centang Centang Biru tuh kayak salah satu wishlist ulang tahun ini kan. Iya, oke. Wishlist Dalip apa pengen Centang Biru, karena susah, kreator lokal susah kok Centang Biru, karena jarang diliput media. Iya memang iya. Salah satu syarat untuk Centang Biru di Instagram adalah ya, ada di banyak media kayak yang kredibel. Media kan banyak di luar sana gitu kan. Tribun, masuk media Tribun kan, makanya Dalip sekarang di Tribun. Oke, waduh. Oke lah. Mungkin itulah sedikit perbincangan kita terkait fenomena influencer di Sumatera Barat. Mungkin di lain waktu ya Dalip. Oke. Kita akan bahas lagi dengan tema yang Siap, berbeda siap. terkait dunia konten kreator maupun influencer yang ada di Sumatera Barat maupun lokal yang ada di Padang khususnya nanti ya Dalip ya. Jadi untuk Tribuners di luar sana, untuk itu jangan lupa pantengin juga YouTube Tribun Padang, ada juga IG Tribun Padang Official, dan juga TikTok Tribun Padang Official, dan juga Boy Dalip udah tahu lah semua orang di luar sana ya. Nggak, masih ada yang nggak tahu, nggak semuanya tahu. Oke. Udah Ya. Dalip. Ya Dalip bisa dicek Instagram Riko Saptahadi, Instagram aja, di TikTok juga ada Riko Saptahadi Ya. gitu kan. RICO Saptahadi pakai C. Ricos katanya. Itu Ya, kata si Ricos, itu ya. oke, iya, Satu oke. seorang konten kreator juga ya nasional itu kreator ya. juga. Bilang Bang Riko ini Ricos katanya. Oke, gitulah. Sedikit terkait pembicara kita pada hari ini. Untuk Tribuners di luar sana, jangan lupa kami dari media Tribun Padang akan terus memberikan informasi-informasi terkait apa sih yang dari program tamu kita ini apa aja gitu loh. Nggak harus seorang politik terus, nggak pemerintahan terus, tapi kita akan mengundang juga beberapa teman-teman mungkin dari artis Minang nanti Dalip, insya Allah Dalip. Iya. Mungkin juga nanti kita bisa kolaborasi dalam bentuk event nanti Dalip ya. Bisa. Kebetulan juga sangat berpengaruh banget Dalip di Minang Amin, ini ya. mudah-mudahan ya. Oke, itulah. Sekian dari saya Sarah Lisardi sebagai pembawa acara atau host pada acara kali ini, dan juga Dalip atau dikenal sebagai Bang Riko Saptahadi. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.